Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fairuz Aquila dengan NIM 030411812825300032 dari Teknik Elektro kelas B Kampus Indralaya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Dasar Komputer Pemrograman, mengenai salah satu software yang saya pilih, yaitu Postman. Dalam era digital saat ini, hampir semua aplikasi baik berbasis web, mobile maupun desktop saling berkomunikasi melalui Application Programming Interface atau API. API berfungsi sebagai jembatan antara berbagai sistem, memungkinkan pertukaran data dan layanan dengan cepat serta efisien. Namun, proses pengembangan dan pengujian API tidaklah sederhana. Pengembang harus memastikan bahwa setiap endpoint berjalan dengan benar, data dikirim dan diterima sesuai format, serta performa sistem tetap optimal. Tantangan inilah yang mendorong lahirnya berbagai API Development Tools. Salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia saat ini adalah Postman. Postman merupakan software pengembangan dan pengujian API yang menyediakan antarmuka grafis atau GUI sederhana namun powerful untuk mengirim permintaan HTTP, memeriksa respon, dan mengelola koleksi API. Dengan Postman, pengembangan dapat membangun, menguji, mendokumentasikan, hingga memantau API dalam satu platform terpadu tanpa perlu menulis skrip secara manual. Postman membantu tim developer berkolaborasi secara efisien dan mempercepat siklus pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya bisa kita lihat logo Postman sendiri. Filosofi Postman. Filosofi utama Postman adalah simplifying API development, yang berarti mempermudah pengembangan API untuk siapapun, dari individu hingga tim besar. Postman diciptakan dengan keyakinan bahwa API adalah fondasi konektivitas modern dan proses pembuatannya harus mudah, kolaboratif, serta dapat diakses oleh semua pengembang tanpa perlu keahlian teknis tingkat tinggi. Postman tidak hanya alat uji API, tetapi juga ekosistem lengkap yang mendukung API life cycle manajemen mulai dari desain, implementasi, pengujian, dokumentasi, hingga publikasi API. Oke, makna logo dan nama Postman sendiri ialah logo Postman menampilkan ikon roket atau seseorang berwarna oranye yang meluncur ke atas. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Yang kedua, roket melambangkan kecepatan, eksplorasi, dan kemajuan teknologi, mempresentasikan tujuan Postman untuk mempercepat proses pengembangan API. Yang ketiga, warna oranye mencerminkan energi, kreativitas, dan semangat inovasi yang menjadi budaya utama perusahaan Postman. Yang keempat, nama Postman sendiri diambil dari konsep tradisional tukang pos atau postman yang mengirim pesan antar pihak. Analoginya, Postman sebagai alat yang mengirim dan menerima pesan antar sistem melalui API. Asal perusahaan. Postman berasal dari Bangalore atau India dan kini berkantor pusat di San Francisco, California, Amerika Serikat. Postman dikembangkan oleh Abhinav Asthana bersama Ankit Chopti dan Abhijit Kane pada tahun 2012 di Bangalore, India. Awalnya, Postman hanyalah ekstensi Chrome yang dibuat Abhinav untuk mempermudah pekerjaannya dalam menguji API di perusahaan tempat ia bekerja, yaitu Yahoo. Melihat antusiasme komunitas developer, mereka kemudian mendirikan perusahaan Postman Incorporate yang kini berkantor pusat di San Francisco, California, Amerika Serikat dengan pusat pengembangan di India. Selanjutnya, sejarah software. Perjalanan Postman dimulai dari kebutuhan sederhana seorang developer untuk mempermudah pekerjaannya dalam menguji API dan kini berkembang menjadi salah satu platform API paling berpengaruh di dunia. Pada tahun 2012,
yaitu awal mula di Bangalore atau India. Postman pertama kali dikembangkan oleh Abhinav Asthana, seorang engineer di Yahoo Bangalore. Saat itu, ia kesulitan menguji API menggunakan alat baris perintah atau CURL dan alat debugging manual. Untuk mempermudah proses tersebut, ia membuat ekstensi Chrome sederhana bernama Postman. Tujuannya ialah membuat pengujian API bisa dilakukan secara mudah, cepat, dan visual tanpa harus menulis kode. Pada tahun 2014, lahirnya Postman Incorporated. Melihat popularitas yang pesat di kalangan developer, Abhinav bekerjasama dengan Ankit Sopti dan Abhijit Kane untuk mendirikan perusahaan Postman. Mereka merilis Postman App versi desktop yang mendukung Windows, Mac OS, dan Linux, serta memperkenalkan fitur collection, yaitu kumpulan request API yang bisa dibagikan antar tim. Pada tahun 2016 sampai 2018, Postman mulai digunakan secara luas oleh komunitas pengembang di seluruh dunia. Tahun 2017, mereka memperkenalkan Postman Pro, versi berbayar untuk tim, dan Postman Enterprise, serta memperbarui logo menjadi ikon roket oranye yang digunakan hingga saat ini. Pada periode ini, Postman juga memperkenalkan Postman API, Network, dan Postman Documentation, yang memungkinkan pengguna membagikan dan mengelola API secara publik maupun privat. Pada tahun 2019 sampai 2022, Postman berevolusi menjadi platform pengembangan API end-to-end. Tidak hanya untuk testing, mereka menambahkan fitur API design, mock server, monitoring, dan version control, menjadikan Postman alat yang mendukung seluruh siklus hidup API atau API Lifecycle. Pada tahun 2020, Postman resmi menjadi unicorn startup setelah valuasinya melampaui 2 miliar dolar USD dan pada tahun 2022 nilainya mencapai 5,6 miliar dolar USD. Pada tahun 2023 sampai sekarang, Postman digunakan oleh lebih dari 25 juta pengembang dan 500.000 organisasi di seluruh dunia, termasuk Microsoft, PayPal, Twitter, dan IBM. Fokus Postman modern adalah kolaborasi berbasis cloud, integrasi CI atau CD, serta analitik API menggunakan kecerdasan buatan atau AI Power API Testing. Selanjutnya, fungsi dan manfaat software Postman. Fungsi utama Postman yaitu berfungsi sebagai salah satu alat bantu pengembangan, pengujian, dan dokumentasi API. Dengan Postman, pengembang dapat menjalankan seluruh proses API lifecycle dari satu platform, meliputi pertama, membangun dan mendesain API menggunakan Visual Editor atau Open API Specification. Yang kedua, mengirim request API, get, post, put, delete, patch, dan sebagainya, dan memeriksa respon server. Ketiga, menguji API secara otomatis menggunakan test script berbasis JavaScript. Yang keempat, membuat dokumentasi API secara otomatis dari koleksi API yang dibuat. Yang kelima, berbagai API dan hasil pengujian dengan tim melalui workspace kolaboratif. Yang keenam, memantau performa API, uptime, response time, dan error rate secara real time. Dengan kata lain, Postman adalah Swiss Army knife untuk pengembang API, yaitu salah satu alat dengan banyak fungsi penting. Selanjutnya, manfaat Postman. Yang pertama, kemudahan pengujian API memungkinkan pengujian tanpa perlu menulis kode secara manual menggunakan CURL atau script terminal. Kedua, kolaborasi tim lebih efektif. Fitur workspace dan collection memudahkan berbagai API antar anggota tim. Yang ketiga, otomatisasi pengujian mendukung test case otomatis untuk menghemat waktu dan mengurangi kesalahan manual. Yang keempat, dokumentasi otomatis Postman dapat membuat dokumentasi API yang selalu sinkron dengan versi terbaru. Yang kelima, integrasi CI atau CD
mendukung integrasi dengan Jenkins, GitHub Action, dan GitLab CI untuk pipeline otomatis. Yang ketujuh, monitoring API. Memantau performa API 24 jam untuk memastikan kestabilan layanan. Yang kedelapan, kompatibilitas lintas platform berjalan di Windows, macOS, dan Linux, serta mendukung Postman Cloud. Yang kesembilan, ekosistem terbuka terhubung dengan lebih dari 1000 layanan dan API publik di Postman API Network. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan software Postman. Kelebihannya, Postman mudah digunakan, memiliki antarmuka grafis atau GUI yang intuitif untuk semua level developer. Mendukung berbagai metode API seperti GET, POST, PUT, DELETE, dan GraphQL. Otomatisasi testing dengan script JavaScript dan integrasi CI atau CD. Kolaborasi tim efektif melalui workspace dan collection, dokumentasi otomatis dan mudah dibagikan, dan yang terakhir, cross-platform dan cloud sync untuk akses di mana saja. Kekurangan Postman sendiri ialah cukup berat di memori, terutama untuk koleksi besar. Yang kedua, tidak cocok untuk load testing skala besar. Yang ketiga, fitur lanjutan dibatasi pada versi berbayar. Yang keempat, kurang efisien untuk testing via CLI. Yang terakhir, yang kelima, analitik performa terbatas di versi gratis. Selanjutnya, bisa kita lihat yaitu perbandingan dengan software lain, yang dimana saya mengambil contoh software lain seperti Swap UI dan Insomnia. Fokus utama dari Postman yaitu pengembangan dan penguji API modern, sedangkan Swap UI pengujian API SWAP atau REST. Dan yang terakhir yaitu Insomnia, pengujian API REST ringan. Aspek yang kedua, antarmuka atau UI. Postman menggunakan antarmuka GUI modern dan intuitif, sedangkan SWAP UI kompleks, lebih teknis, dan Insomnia sederhana dan ringan. Aspek yang ketiga yaitu kemudahan penggunaan. Postman sangat mudah, cocok untuk pemula, sedangkan SWAP UI butuh pemahaman teknis, dan Insomnia mudah untuk testing cepat. Aspek yang keempat yaitu jenis API yang digunakan. API yang digunakan Postman yaitu REST, GraphQL, SOAP. Sedangkan SWAP UI ada dua yaitu SOAP dan REST. Yang terakhir Insomnia menggunakan REST dan GraphQL. Yang kelima, fitur kolaborasi tim. Postman sendiri sangat lengkap dengan workspace dan collection, sedangkan SOAP UI terbatas dan Insomnia terbatas namun minimal. Aspek yang keenam yaitu testing otomatis. Postman menggunakan testing otomatis yaitu menggunakan script JavaScript, CI atau CD. Sedangkan SOAP atau SWAP UI menggunakan versinya sendiri yaitu SOAP. Dan Insomnia menggunakan testing otomatis yang sederhana. Aspek yang ketujuh, dokumentasi otomatis. Postman ada, interaktif, dan mudah dibagikan, sedangkan SOAP UI terbatas, Insomnia tidak tersedia. Aspek kinerja dan resource, Postman cukup berat di memori, SOAP UI berat di Java, Insomnia ringan. Aspek harga, Postman versi gratis dan berbayar, sedangkan SOAP UI gratis dan berbayar atau Pro, dan Insomnia gratis dan Pro. Jadi ketiganya sama-sama mempunyai plus minus masing-masing. Selanjutnya, cara menginstal Postman. Di sini saya menjelaskan terlebih dahulu persyaratan perangkat. Sebelum menginstal Postman, pastikan perangkat memenuhi spesifikasi berikut. Sistem operasi yaitu Windows 10 atau 11. Mengapa memakai Windows 10 atau 11? Karena Windows di bawahnya memungkinkan Postman yang telah upgrade berbagai fitur keamanan yang tidak mencakup di Windows sebelumnya. Jadi disarankan menggunakan Windows 10 atau 11. Selanjutnya, macOS Catalina ke atas.
atau Linux yang bisa dipakai yaitu Ubuntu atau Fedora ataupun Debian. RAM yang digunakan minimal 4 GB dan disarankan 8 GB ke atas agar lebih lancar. Penyimpanan minimal 500 MB ruang kosong. Selanjutnya, koneksi internet diperlukan untuk login dan sinkronisasi data. Yang terakhir, yang kelima, browser. Jika memakai versi web, gunakan Chrome, Edge, atau Firefox versi terbarunya. Berikut langkah-langkah instalasi untuk Windows. Yang pertama, buka situs resmi, yaitu www.postman.com, atau bisa juga langsung ketik di pencarian yaitu postman.com. Yang kedua, klik download for Windows. Yang ketiga, setelah file berbentuk file .x selesai diunduh, klik 2 kali untuk menjalankan instalasi. Keempat, tunggu hingga proses install selesai. Yang kelima, Postman akan terbuka otomatis dan bisa diloginkan jika sudah punya akun ataupun buat akun baru. Untuk macOS, yang pertama, buka halaman yang sama dan pilih download pada macOS. Yang kedua, unduh file berbentuk file .zip, lalu ekstrak. Yang ketiga, pindahkan aplikasi Postman ke folder application. Yang keempat, jalankan aplikasi dan kemudian login yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir, untuk Linux, yang pertama, buka terminal dan ketik bash dan sudo snap install Postman. Yang kedua, tunggu proses install selesai. Dan yang terakhir, jalankan Postman dari menu aplikasi. Dengan catatan, Postman tidak butuh perangkat khusus seperti server atau mesin besar, tetapi tetap menggunakan komputer atau laptop dengan spesifikasi tertentu agar bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, cara menggunakan Postman. Yang pertama, buka aplikasi Postman. Yang kedua, klik New Tab dan pilih Request. Yang ketiga, pilih method yang di dalamnya ada Get, Post, Put, atau Delete. Yang keempat, masukkan URL API, contoh yang saya berikan pada presentasi kali ini. Yang kelima, tambahkan header, body, atau parameter jika diperlukan. Yang keenam, klik Send untuk menjalankan request. Yang ketujuh, lihat hasil respon API. Yang kedelapan, simpan request ke dalam collection agar mudah digunakan. Tips penggunaan, gunakan environment variable untuk menyimpan code token atau URL dasar. Yang kedua, aktifkan autosave agar semua request tersimpan. Yang ketiga, gunakan Postman Cloud jika ingin kolaborasi dengan tim. Jadi, kesimpulannya adalah Postman adalah software pengujian dan pengembangan API yang membantu developer membangun, menguji, dan mengelola koneksi antar aplikasi dengan mudah. Dikembangkan oleh Abhinav Asthana dari India dan kini dikelola oleh Postman Incorporated di San Francisco, Amerika Serikat. Alat ini telah menjadi salah satu DevTools paling populer di dunia. Postman unggul karena mudah digunakan, mendukung kolaborasi tim, dan tersedia di berbagai platform Windows, macOS, Linux, dan versi web. Dengan fitur lengkap dan tampilan yang sederhana, Postman menjadi alat utama bagi pengembang modern untuk mempercepat proses pengujian dan integrasi API. Oke, mungkin sekian presentasi ujian akhir semester saya yang dapat saya presentasikan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.